Ini bantuin gue nih. Bantuin ngapain? Pasangin sumbu kompor. Iya deh. Pak Moneng lihat tabung pramuka Soleh nggak? Soleh naruhnya di mana? Tadi Soleh taruh dekat ikat pinggang. Kayaknya ini tabung pramuka Soleh deh. Mak bagaimana sih? Kenapa tali pramukanya si Soleh dijadiin sumbu kompor, Mak? Jadinya kan si Soleh kagak bisa latihan pramuka. Justru kalau talinya kagak dijadiin sumbu kompor, dia kagak bisa latihan pramuka. Emangnya kenapa, Mak? Mana lu punya tenaga buat latihan? Kalau lu belum sarapan pagi gara-gara kagak ada sumbu kompornya. Iya, Mak bener juga lah kalau gitu lah. Tapi kalau misalnya nanti kakak pembinanya nanya sama Soleh, kenapa kok Soleh kagak bawa tali pramuka? Nanti bagaimana dong? Iya, itu sih gampang. Soalnya tinggal bilang aja, kakak pramuka itu tali pramukanya dijadiin sumbu kompor. Gitu kan? Kalau kakak pembina pramukanya nggak percaya bagaimana? Ya, soalnya nggak usah khawatir. Nih, ntar Mama Oneng datang ke tempat latihan, bawain kompornya langsung. Biar kakak pembinanya ngeliat. Itu tali pramuka udah jadi sumbu kompor. Mas, gulanya habis. Aku tak beli gula dulu ya. Mas Ucup kalau mau makan, makan saja dulu. Ya udah cepetan. Iya, Mas. Salam. Pak Yadi. Waduh, lagi sarapan nih. Pak Yadi belum makan kan? Belum, Cup. Kalau gitu kebetulan. Nih nasi goreng. Habisin itu sekalian. Yang benar. Terus kamu makan apa? Wah, nggak usah mikirin saya. Saya udah kenyang, bener. Udah cepetan habisin. Terima kasih, Cup. Iya. Pantesan kamu ngasih aku nasi gorengnya hambar kayak gini. Jangan keras-keras, terkedengeran si Parti. Ntar kalau dia tahu kalau masakannya dikritik, tadi ngambek lagi kayak dulu. Ya tapi kan kalau udah dimakan nanti si Palti marah juga. Ya, terus bagaimana dong? Masa di nasi goreng saya buang? Apalagi kalau tahu masakannya dibuang, dia lebih ngambek lagi. Pak Yadi bisa nolong saya nggak? Atau gini aja, Cup. Nanti kalau si Palti pulang, aku bilang kalau kamu sudah ditunggu langganan. Jadi buru-buru nggak sempat makan. Wah, bener. Nggak percuma saya punya teman kayak Pak Yadi. Iya dong. Tapi ngomong-ngomong, pagi-pagi udah kesini ada apa Pak Yadi? Sudah percuma, Cup. Percuma kenapa? Si gorengnya hambar. Maaf, bukannya saya mau nyuruh Pok Lehang goreng pisangnya buru-buru. Tapi maaf, biar lebih cepetan. Soalnya Sahiri mau berangkat sekolah. Saya takut dia nanti telat. Iya, ini juga udah mau diburu-buru ini kok Mina. Nih. Bu, lama banget sih beli pisang goreng aja. Ini udah telat nih. Maaf sayang, Ili bawa aja deh ya. Bang Ucup, anterin Ili dong. Ya, Bang Ucup juga mau buru-buru nih. Mau sarapan bubur ayam dulu.
Tuh, Bang Ucup kalau Ili nungguin Bang Ucup sarapan, Ili makin telat. Dong. Oh, Di. Iya. Ada apa Pak ya, Di? Tadi Mas Ucup pesen sama saya. Dia tuh ditungguin penumpang langganannya. Berangkatnya buru-buru. Terus nasi gorengnya jadi nggak sempet dimakan. Bukannya si Ucup mau sarapan bubur ayam tadi? Bukan Poleha. Poleha salah dengar. Salah dengar gimana Pak Yadi? Penumpangnya Ucup nunggunya dekat tukang bubur ayam. Nih. No, gue gantiin talinya. Makasih ya, Mak. Soleh nggak nyangka kalau Mak mau capek-capek buat ngegantiin tali Soleh. Leh, masih kagak capek. Kalau duit yang Mama Oneng kasih buat beli tali ada lebihnya. Ya kan, Mak? Emang lu kagak suka kalau si Soleh bilang terima kasih sama gue? Oh, lu. Tapi, Mak, ini kan talinya plastik. Ya sama aja buat ngingket-ngingket ini. Tapi kalau nanti Soleh dimarahin sama kakak pembina, Suruh tuh kakak pembina datang kemari. Mau ngapain, Mak? Mau dikasih tali plastik juga? Iya, gue mau cobain ngiket ke lehernya. Kalau rasanya sama aja sakitnya sama tali pramuka. Hati-hati ya. Nah, sono. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati lah. Iya. Iya. Kok tega-teganya sih ngambil tali jemuran aku? Gue bukan ngambil, gue pinjem. Ntar siang gue kembaliin kalau si Soleh udah latihan pramukanya. Lagian juga udah gue gantiin lah. Ya emang gantiinnya cuma pakai tali plastik nih. Pantes nih putus nih. Jemuranku jadi kotor semua nih, Mang. Jangan salahin gue dong. Lu yang salah. Jemuran lu jangan berat-berat dong supaya kagak jatuh. Kebanyakan lu jemurannya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Mama mesti nyuciin baju aku yang kotor ini. Enak aja. Kalau Mak nggak mau, biarin aku mau ke rumah Pak RT. Po Indun, emangnya Po Indun yakin Pak RT mau nyuciin baju Po Indun yang kotor? Kemana, jelek? Pak, ojek Pak. Iya, Pak. Bang Jajang, ini tuh giliran saya. Bang Jajang katanya yang nenek. Coba, gue cuma mantesin doang. Yang muda naik motor yang muda. Yang tua kudu naik motor yang tua juga gitu. Peraturan dari mana kayak gitu? Pak Jajang, yang ada juga penumpang yang udah ompong diboncengin sama tukang ojek yang ompong juga. Si puyung ngumpung. Emang, Nek. Yuk, Cup. Udah pas itu. Tegaan lu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nih, lu lihat si Ucup kagak? Kagak Pak Haji. Di pangkalan ojek kali Pak Haji nggak? Gue baru aja dari sono. Kata temen-temennya sih, dia lagi bawa penumpang. Lagi duit setoran, Pak Haji. Iya, Hak. Baju gue lepek keringetan nih. Nyariin dia kelilingan kampung. Orangnya kagak ketemu. Berarti
Pak Haji beruntung ada orang kayak si Ucup ngontrak di tempatnya Pak Haji. Buntung kenapa, Ed? Pak Haji bakalan sehat terus. Soalnya tiap hari olahraga, ngejar-ngejar si Ucup terus. Batang gue sehat, batang gue nih yang sakit. Pak Jajang, lihat Mas Ucup enggak? Kayaknya sih lagi dapat tarikan tuh. Tapi dari tadi belum balik-balik tuh. Kemana ya Pak Jajang ya? Ih, mana gua tahu, Ti. Gua aja yang udah dapat 4 tarikan. Udah datang dari tadi. Nasi Ucup baru dapat 1 penumpang. Belum balik-balik lagi. Dari pagi lagi, Ti. Aku kemari bawa makan buat Mas Ucup. Soalnya tadi pagi Mas Ucup nggak sempat makan. Lo nggak usah khawatir, Ti. Nggak usah khawatir gimana Pak Jajang. Si Ucup kalau dapat penumpang cewek cakep, dia kagak berasa lapar. Udahlah Pak Indun, masalah ini nggak usah dibesar-besarkan. Tapi kalau terus-menerus aku dikerjain sama emak, aku kan bisa sebel, Pak RT. Iya, tapi saya juga ngerti. Tapi kalau masalah tali jemuran diperpanjang, bisa jadi panjang. Jelas bisa jadi panjang, Teh. Namanya juga urusan tali. Nah sekarang Pak Indun maunya apa? Ya, aku mau biar emak itu nyuciin baju aku yang kotor. Pak Indun ada-ada aja. Mana mau mak nyuciin bajunya Pak Indun? Pasti mau, Teh. Yang penting di setiap kantong baju Po Hindun ada duit yang ketinggalan. Oke deh Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Ucup? Kontrakannya masih ada gak? Di kontrakannya Haji Salim juga udah penuh. Yaudah deh, kita cari yang lain aja yuk. Ayo deh. Ntar lu. Cop! Pantesan gua cariin lo kagak ada. Rupanya lo lagi nganterin cewek ya? Ini tuh penumpang saya Pak Haji. Iya Pak Haji, Bang Ucup tuh nemenin saya nyari kontrakan. Di Haji Salim udah penuh. Di Haji Nasir, selain udah penuh, Haji Nasirnya juga bawel sama galak lagi. Kagak, maksud Bang Ucup yang galak sama bawel tuh tetangganya bukan Haji Nasir. Dasar lo, Cop. Emang Pak Haji punya kontrakan juga? Ada. Kebetulan sebentar lagi ada yang mau pindah. Siapa Pak Haji? Said, Pak Yadi, apa Poleha yang mau pindah? Kok nggak pernah ngomong-ngomong sama saya? Lu item. Lu kagak bayar lagi kontrakan lu. Nih cewek bakalan ganti lu ngontak di tempat gue. Oneng sih sebenarnya mau Pak RT nyuciin bajunya Po Hindun. Tapi Po Hindunnya pasti kagak mau. Emak juga pasti kagak bakalan ngasih. Sekarang begini aja deh. Po Oneng cuciin aja pakaian Po Indun. Nanti bilangin emak yang nyuci. Emak jangan dikasih tahu, Po Indun juga jangan dikasih tahu. Beres kan? Iya bener juga Pak RT ya. Tapi Pak RT, jadi yang mesti Oneng kasih tahu siapa Pak RT? Bang Ucup makan dulu yuk, saya udah lapar nih. Aduh, tapi saya masih kenyang nih. Minum juga nggak apa-apa kok Bang. Yang penting temenin saya. Nanti saya bayarin deh. Aduh, gimana ya? Tapi benar ya, saya cuma nemenin minum doang. Iya. Iya deh. Kok banyak banget sih Mas? Saya kan cuma mesen nasi ayam aja. Iya, yang lain buat Mas ini. Kayaknya tadi abis muter-muter cari kontrakan, perut Mas Ucup lapar lagi. Gimana Pak RT? Beres, Dun. Emak udah mau nyuciin bajunya Po Indun, tapi dengan syarat. Boleh, asal syaratnya nggak berat. Po Indun jangan sampai ngomong sama orang-orang persoalan ini. Kok berat banget sih syaratnya? Po Indun mau selesai nggak masalah ini? Gak mau. Tapi boleh kan kalau aku pengen lihat mak lagi nyuci baju aku? Neng,
Oneng. Mak, Aduh, ngapain sih lu di dapur? itu lagi bersihin kompor. Kompor? Kok kagak kotor? Basah? Iya, basah dari minyak tanah. Lu mau deterjen begini minyak tanah? Enggak, jadi begini ceritanya. Oneng habis bersihin kompor, kan tangannya bau minyak tanah tuh. Terus tangannya Oneng bersihin pakai deterjen. Kenapa pakai deterjen? Cuci tangan itu pakai sabun mandi. Kan sabun mandinya habis. Habis buat apaan? Iya, buat bersihin kompor. Mau kemana? Mau pipis? Enggak, Mak. Tuh, Neng tadi nyetor lupa belum nyiram. Aja sih. Udah, ada apa lagi lo? Mendingan Mak gak usah ke WC dulu deh. Soalnya Oneng agak lama, Mak. Ya, berapa lamanya sih nyiram WC? Enggak itu. Kolamnya habis, airnya habis. Buat bersihin kompor. Pokoknya ntar Santi Mas Ucup cariin kontrakan sampai dapat. Makasih ya, Bang. Bang Ucup, ada nasinya tuh di pipinya. Mana? Tuh. Mas Ucup! Bang Jang, si partinya mana? Udah gue anterin pulang. Lagian si Bang Jajang gimana sih? Malah ngajak nemuin saya. Akhirnya si partinya jadi ngambek tuh. Makanya Cup, jadi orang kayak gue dong. Nih, kalau bini tua gue lagi ngambek, gue lari ke bini muda. Kalau bini muda gue lagi ngambek, gue balik ke bini yang tua. Gitu. Nah kalau dua-duanya ngambek? Ya, gue mesti pertimbangin buat cari bini yang baru. Girang amat Poh Indun kelihatannya. Ada apaan nih? Hari ini hari yang paling bersejarah buat aku. Emangnya ada apa, Bu Indun? Hari ini aku bisa menaklukkan emak. Emak sekarang ini lagi cuci baju aku. Saya sih nggak percaya. Apa lagian nih? Gue juga kagak percaya. Indun. Kalau kalian nggak percaya, tanya aja sama Pak RT. Kalau emang bener, aneh siap-siap ngungsi ke rumah paman aneh yang di gunung. Emangnya kenapa, It? Kalau emang bener emak nyucinya baju Poh Indun, rumah aneh bakal kebanjiran. Hujan bisa turun 7 hari 7 malam. Gue pinjem sikat dong. Iya, Mak. Tunggu ya, Mak. Saya ambilin dulu. Mak, kalau perlu deterjen di rumah aku banyak kok. Gue kagak perlu. Iya, Mak. Kok sikat lu udah pada rontok begini? Emang lu pakai buat nyikat batu kali? Hah? Emang di kamar mandi Mak ada batu kali? Kan itu sikat yang baru Mak pulangin kemarin. Tuh kan, kalian percaya kan? Apa kalian masih tetap gak percaya? Poh Indun, ini peristiwa yang sangat langka sekali Poh Indun. Poh Indun mesti mengabadikan momen-momen yang kayak gini nih. Betul, It. Maksudnya Bang Said apa? Mau ngapain, Pak Indun? Aku mau dikirim Pak Neng. Oh, boleh. Duduk dulu deh, sini. Pak Neng, emak lagi nyuciin baju aku ya? Iya, Pak Indun. Mana, Pak? Enggak, tuh orang tuh loh pada nggak percaya yang di warung tuh kalau emak itu mau nyuciin baju aku. Ya udah, Pak Indun. Gak usah dipanjang-panjangin. Yang penting kan baju Pak Indun bisa bersih lagi, ya kan? Iya, tapi sekarang udah kelar belum ya nyucinya? Belum. Orang deterjennya aja baru dimasukin. Yang bener Pak Neng.
Bener. Nih kalau Pak Indun gak percaya nih cium. Tuh kan, tangan Oneng masih bau deterjen kan? Tapi yang ngeredam tuh emak apa Pak Oneng sih? Ya emak. Oneng cuma disuruh masukin deterjennya doang kok. Kalau aku mau lihat boleh nggak sih, Mak? Jangan Po Indun. Ntar kalau diliatin orang, emang nyikat bajunya makin kenceng. Ntar baju Po Indun robek loh. Oneng, aku kalau pakai sampo itu rambut aku bisa rontok terus. Ya Po, Oneng cuma punya sampo nih doang. Nggak apa-apa deh Pak Oneng. Gini aja Pak Oneng. Ini aku kasih duit buat beli sampo yang lain deh. Yaudah deh. Ntar ya. Iya, iya, Pak Oneng. Iya, iya. Enggak, Mak. Loh, bukannya Mak tadi pinjem sikat buat nyuciin baju aku, Mak. Sembarangan aja lu ngomong. Biarin ntar gue sikat muka lu. Po Indun mau kemana? Katanya mau dikrembat. Lu kemari mau kerimbat? Enggak jadi, Mak. Iya kan, iya. Lu ambilin sana sikat sama deterjennya. Biar ntar gue yang kerimbatin dia. Kenapa sih lu maunya disuruh nyuciin bajunya si Hindun? Iya, daripada ribut kan, Mak. Nah, Mak kan ngambil tali jemurannya Po Hindun buat gantiin punya si Soleh. Ya berarti kan tanggung jawab Oneng, Mak. Kalau gue gantiin talinya, apa si Hindun mau nyuciin baju kotor gue? Hah? Nggak mau lagi, Mak. Nah, lu tuh tahu. Ya iyalah, soalnya Po Hindun nyuruh si Parti nyuci di rumahnya aja, bayarnya bukan pakai tali kan. Biar saya aja deh yang jelasin sama istrinya Mas Ucup. Mas Ucup tunggu di luar aja. Oh iya deh. Siapa itu cewek, Cuk? Itu penumpang ojek gue. Si Parti cemburu waktu ngeliat gue sama dia lagi makan. Itu sih biasa, Cup. Lika-liku rumah tangga. Biar nanti aku yang atasi. Aku udah biasa ngurusin yang kayak begini. Mendingan jangan ya Pak Yadi. Ntar jadi runyam urusannya. Cup, angka perceraian di kampungku itu tinggi sekali, Cup. Sampai akhirnya Pak Lurah menyuruh aku untuk membantu mendamaikan pasangan keluarga yang ribut, mau bercerai, ya kan? Aku disuruh bantu. Pas aku turun tangan, drastis turun menjadi 99% angka perceraian. Yang 1%-nya Pak Yadi kan? Iya sih, Ed. Tapi kan itu membuktikan kalau di kampungku itu tidak ada orang lain yang mampu untuk mendamaikan suami istri yang bercerai selain aku. Bapak Parti, percaya deh sama saya. Biar Mas Ucup aja deh yang jelasin. Ti, aku tuh sama Mbak Santi nggak ada apa-apa. Aku tuh cuman... Aku sudah ngerti kok, Mas. Mbak Santi sudah jelaskan semuanya ke aku. Mbak, maafin aku ya, Mbak. Sudah salah sangka sama Mbak Santi. Gak apa-apa, saya ngerti kok. Ya udah kalau udah jelas gitu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, kamu nggak boleh cemburu sama dia. Santi ini pacar aku. Aku sengaja nyuruh Ucup buat jemput dia, buat sekalian makan. Iya nggak sayang? Aku kangen sama kamu.
Gimana Mas kontrakannya? Sudah dapat belum? Kagak, Ti. Aduh, kontrakannya udah pada penuh semua. Iya Mbak. Terus kepiye Mas? Memangnya kamu nyari di mana aja, Cup? Pak Yadi, saya tuh udah keliling kampung. Ente keliling kampung nyari kontrakan, tapi cuma mau ngasih lihat orang-orang kalau ente lagi boncengin cewek cakep. Gara-gara ya? Sudah. Gimana kalau Santi malam ini untuk sementara tidur sama aku dulu? Bisa aja ngambil kesempatan dalam kesempitan. Emangnya kamu mau, Ed? Santi ini tidur di rumah kamu? Aneh nggak mau Pak Yadi. Apa kata orang kalau ngeliat aneh bawa masuk perempuan yang bukan murimnya ke kontrakan aneh? Tuh kan? Memangnya kamu berani sama si Pati ngajak nginep Santi tidur di rumah kamu? Hah? Ngelihat makan berdua aja dia langsung cemburu. Ya terus, bagaimana ya enaknya? Mas Ucup, boleh gak Santi nginep di rumah Mas Ucup? Malam ini aja. Ingat, Cup. Jangan cari masalah, Cup. Jangan. Bukannya saya nggak mau ngasih nginep nih. Cuman, aduh. Mas, kasih saja. Kasihan Mbak Santi kalau mesti malam-malam begini cari penginapan. Wah, iya tuh betul juga tuh. Masa sih Mas Ucup nggak mau ngasih orang yang mau nginep sih ya? Apalagi perempuan. Gimana sih Pak RT kok belum ngomong sama emak? Kalau emang Pak RT nggak berani sama emak, biar Bu RT aja deh yang ngomong. Iya, Bu Endon. Biar nanti saya aja yang ngomongin sama emak. Bener ya Bu RT? Iya, ntar saya yang ngurusin. Kalau sampai emak nggak mau juga, Po Indun mau ngapain? Aku mau ngamuk. Aku pokoknya mau ngamuk sama emak. Mbak, sudah malam. Kita tidur sekarang saja yuk. Iya deh. Lagian kan besok situ mau cari kontrakan lagi keliling-keliling ya. Yuk. Mas Ucup tidur di mana? Mas Ucup kan bisa numpang tidur di rumahnya Mas Said. Said tuh kalau tidur suka ileran. Tapi kan bisa nginep di rumahnya Mas Yadi. Apalagi Pak Yadi, dia tuh ngoroknya kenceng. Mulu. Biar Santi aja deh Mas yang tidur di kursi. Oh, jangan. Nggak apa-apa kok Mas Ucup aja. Mas Ucup udah biasa. Ini Mas. Kan tadi ongkos ojeknya udah dibayar. Ini bukan ongkos ojek Mas. Anggap aja penginapan di sini. Nggak usah. Nggak apa-apa kok, nggak usah. Ya udah kalau situ maksa sih ya nggak apa-apa. Mas, kok Mas Ucup masih di sini? Katanya mau ke tempatnya Mas Said. Ini perut aku mules sih, aku ke belakang dulu ya. Cup, ente bener mau ngasih aneh duit yang dikasih sama tuh cewek tadi? Iya, masa gue bohong sih ah. Emangnya ente dikasih berapa sih? Gocap. Berarti kita jigo-jigo dong. Iya. Mana duitnya? Kasih sekarang aja deh. Besok aja deh, gue udah ngantuk nih. Cup, aneh nggak yakin sama ente kalau besok ente masih inget janji sama aneh. Lu ambil sendiri tuh di kantong celana gue. Kanan kiri? Kanan. Hah? Goblok nih! Pencet! Ente sengaja ya tidur sama aneh nggak pakai celana dalam? Lu gila kali ya? Hah? Terus kenapa ente suruh ngerogoh ente punya? Gue lupa celana dalam gue ketinggalan di kamar mandi itu. Ente ambil kakak! Lepas! Mas Ucup cuma mau ngambil celana Mas Ucup doang nih, ketinggalan di kamar mandi. Mau ke kamar mandi ya? Iya Mas. Oh. Mas Ucup!
Gara-gara ente nih, tidurannya jadi kagak nyaman ini malam. Ya lu juga sih, pakai nyuruh gue ngambil celana gue lagi. Duh, saya benar-benar minta maaf nih. Saya nggak nyangka kejadiannya bakal kayak begini. Nggak apa-apa kok, Ti. Si Ucup biasa kok diambekin sama bininya. Si Parti kalau ngambek cuma sebentaran. Sekarang juga udah baik. Nih lu lihat. Ti, buka dong Ti. Mas Ucup mau ngejelasin nih. Parti. Cup, sorry Cup. Nanti malam tidurannya kagak mau diganggu lagi sama ente. Ingat tuh. Ya, kalau aku sih nggak keberatan kalau harus tidur sama si Santi. Mas, yang coba ngomong. Mbak Parti. Saya mau ngejelasin yang sebenarnya, Mbak. Udah deh, sini. Biar aneh yang bujukin. Sini, awas. Doain, Cup. Ti. Parti. Ti. Kalau ente nggak mau dengerin omongan Mas Ucup, ente dengerin omongan aneh aja ya. Ti. Cemburu sih boleh, Ti. Tapi kudu pakai akal sehat. Masa sih cewek cakep kayak gitu mau sama si Ucup? Kamu gak selesai masalah, kamu nambahin masalah baru. Kagak masuk akal, Ti. Bu RT. Ada apa Mas Yusuf? Enggak, Bu RT. Ini si Parti nih. Parti? Parti kenapa? Ngambek, Bu RT. Cemburu sama si Ucup. Jangan lu ah. Lu mending banyak nih. Maksud Pak Yadi? Ya, pintunya kita dobrak aja rame-rame. Ntar mulut Pak Yadi nih yang saya dobrak. Cup, ente di dalam rumah nggak ada apa-apa kan, Cup ya? Maksud lu apa? Ente nggak punya tali di dalam rumah? Enggak. Gunting? Kagak. Obat nyamuk cair, racun tikus? Kagak, maksud lu apaan sih? Untung ente nggak punya apa-apa, Cup. Jadi si Parti nggak bisa nekat kalau bunuh diri. Lu jangan ngomong sembarangan. Sudah. Sekarang masuknya kita apa gimana? Oh, Cup. Mendingan ente masuknya lewat genteng deh, Cup. Ente masuk lewat lubang Eternit. Assalamualaikum. Pok. Oreng. Apaan, Cup? Saya mau pinjam tangga dong. Buat apaan? Mau naik ke genteng. Ya ambil sana depan. Ya, makasih. Kalian nih ada apaan sih? Si Ucup dikunciin pintu sama si Parti, Po Indun. Lah itu sih bukan gosip yang panas. Emang ada gosip yang panas apaan lagi, Po Indun? Ada. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Emak nyuciin baju aku. Kalian lihat sendiri kan? Akhirnya aku berhasil menaklukkan emak. Nih, atuh lagi nih baju kotornya nih si Indun. Ini benar Bu Indun yang nyuruh aku nyuci baju kotornya di sini, Bu. Iya, kalau enggak ngapain baju kotornya si Indun ada di sini? Dik, mendingan lu kesana dulu deh, bantuin lu si Ucup benerin genteng. Keterlaluan Mas Ucup. Sudah tahu istrinya lagi marah-marah, bukannya baik-baikin. Iki malah betulin genteng, sibuk sendiri. Emang kelewatan Maya si Ucup ya. Masa dia ngebela-belain genteng ketiban bininya? Udah, sabar aja tuh, sabar. Nih, kalau emosi ditandingin sama emosi lagi, bisa-bisa malah jadi ribut, tau nggak? Mendingan emosi lu salurin aja sama cucian, biar ada manfaatnya. Tik, udah marahnya biar gue wakilin, gue yang marahin si Ucup. Ya, Cup, turun. Wes turun, Cup. Cup, lu kelewatan banget sih lu jadi laki. Kelewatan kenapa, Pok? Lu kan tahu si Parti bini lu lagi ngambek sama lu. Justru itu ini saya lagi pengen ngomong sama dia. Dasar lu. Gimana bisa kedengeran? Lu ngomongnya di atas genteng rumah lu. Nah si Partinya ada di kamar mandi rumah gue. Jadi si Parti ada di kamar mandi.
Baju lu udah gua setrikain semua. Terima kasih ya, Mak. Ih, pakai dianterin segala sih. Kemauan lu udah gua turutin semua kan? Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Loh, kok baru pulang kelihatannya pusing sih, Mas? Dun. Gimana nggak pusing? Uang 100.000 hasil narik seharian langsung habis. Ini paling buat nyawar di bar dangdutan. Bukan, Dun. Tapi buat apaan? Buat bayar baju kamu yang dilondri sama emak.